Nah, boleh boleh ini nggak Mas? Dikasih summary-nya dulu Mas. Dikasih kayak ibaratnya itu apa ya? Pembukanya dulu Mas. Etap ini sebenarnya itu buat apa sih Mas? Dan kenapa kok kita itu ya sebagai anak teknik itu bela- belajar etap itu nggak ada ruginya Mas. Malah kepakainya itu banyak Mas. Mungkin bisa dijelaskan summary-nya gimana Mas? Seperti yang kita tahu kan jurusan kita teknik elektro. Di teknik elektro ini kan kita terutama di paket A ya, kita akan membahas tentang aliran daya. Nah, etap ini fungsinya penting banget buat kita, terutama bila menghadapi matkul ASD. Karena etap ini gunanya di sini buat menganalisis aliran daya dari sisi pembangkit menuju titik beban. Nah, maka dari itu kalau sebenarnya menghitung manual juga bisa. Cuma kan kita tidak bisa cuma menghitung manual kan, harus ada pengaplikasiannya kan. Nah, kita pengaplikasiannya melihat dari etap ini sebagai simulasi sistemnya. Berarti buat menganalisis menganalisis gitu ya Mas. Menganalisis aliran daya Mas. Tadi Mas. Iya benar. Dan misal kalau deskripsi mengambil tentang hidroanalisis sudut kita ya, bisa mensimulasikan pembangkitnya untuk pembanding sebagai data simulasi. Oke Mas. Mungkin itu ya summary-nya dari Mas Brilian ya. Nah, kalau dari Mas Brilian sendiri sekarang, Mas Brilian kira-kira ini nggak Mas? Pede nggak Mas? Kalau misalkan etap ini bisa dipahami oleh peserta Mas. Dan Mas seberapa yakin terhadap hal tersebut Mas? Mungkin nanti nanti aku contohin yang simpel aja. Jadi yang sebenarnya itu penggunaan etap ini bisa dipelajari sendiri kok. Cuma memang harus rajin aja. Dan penggunaan etap saya mungkin yang saya contohkan cuma satu distribusi jaringan. Jadi menurut saya mudah dipahami untuk bagi pemula atau bagi yang mau pertama belajar. Oke Mas. Terima kasih ya Mas ya. Untuk Mas Brilian sendiri apa udah siap Mas untuk menyampaikan materi etap Mas? Sudah. Oke, karena Mas Brilian udah siap ya untuk menyampaikan materi, kepada Mas Brilian, waktu dan tempat moderator persilakan. Monggo Mas. Baik, saya screen dulu. Apa sudah kelihatan? Sudah Mas. Seperti pada modulnya. Mungkin para pesertanya udah bisa download modulnya masing-masing ya. Jadi yang pertama itu etap di sini itu sebagai penganalisis aliran daya. Seperti yang kita tahu aliran daya itu terbagi dari beberapa komponen yang terbagi menjadi, bentar, pertama ini gambar sistemnya, yaitu power grid, busbar, transformator, busbar, dan static load. Power grid di sini maksudnya adalah sumber tenaga, bisa berupa generator atau eh, sumber listrik yang lain atau baterai juga bisa. Tapi kan di distribusi tegangannya tinggi, jadi biasanya pakai pembangkitan generator. Lalu busbar di sini adalah sebagai eh, penyalur penyalur dayanya. Transformator di sini sebagai penaik dan penurun tegangannya untuk saluran distribusi dan transmisi. Transmisi sendiri itu tegangan yang ditransmisikan bisa puluhan kV sampai ratusan kV karena transmisi memiliki jarak yang berkilo-kilometer sehingga memerlukan tegangan yang tinggi untuk mengurangi rugi daya. Lalu ada busbar lagi dan yang terakhir static load. Mungkin yang selanjutnya bisa dibaca. Langsung kita ke rangkaian aja.
Untuk penggunaan etap mungkin nanti bisa lebih detailnya dilihat di modul juga. Di sini saya langsung simulasikan saja contoh untuk penggunaan etap. Oke, yang pertama di sini ada tampilan etap. Di sini ada beberapa komponen yang diperlukan untuk saluran distribusi dan transmisi. Lalu di sini ada papan putih sebagai kuas kita, kuas kita Permisi untuk, Mas, halo? permisi Mas, ini buat layar etapnya belum terlihat Oh, Mas. oke, 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 oke. Apa udah kelihatan? Nah, sudah Mas. Oke. Jadi tak ulangi lagi. Di sini itu ada beberapa komponen kayak busbar, trafo, generator, motor, dan yang lain-lain. Dan di sini ada beberapa pengujian, tapi yang saya contohkan nanti cukup aliran daya. Ada aliran daya, short circuit, dan hard bus. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kita harus membangun power grid-nya. Di sini kita pakai generator. Kita rubah jadi ini. Lalu ratingnya kita masukkan ke 20 megawatt dengan 150 kV. Rating di sini maksudnya besaran dalam generator ya. Tegangan generator dibuat 20 kV aja untuk pembangkitan. Untuk ini adalah besaran dalam template generator. Cuma karena kita simulasi, kita pakai typical data, jadi langsung diisi dari sistem. Untuk grounding kita buat ada resistansi, kita buat 40 ohm. Eksitasi ini bisa diatur, cuma kita buat fix aja. Gubernur juga bisa diatur, tapi kita kan pembangkitan di sini nanti dibuat eh, seakan-akan seperti diesel, dibangkitkan PL pakai diesel gitu, genset ya. Nah ini. Lalu pakai busbar, namanya busbar 20 kV. Kita di busbar ini bisa diatur beberapa, yaitu untuk ketebalannya bisa dipilih. Busbar di sini sebagai penyambung dari kabel ke komponen yang lain. Lalu ada trafo, kita pakai yang dua winding transformator. Maksudnya di sini ada dua lilitan. Di sini ada tiga juga. Misal kita membutuhkan dua output tapi satu sumber. Kita atur dulu parameter dalam trafonya. Kita beri nama. Untuk ratingnya, bagian primer kita isi 150. Oh, karena ini step up ya. Di
di 20 meter. Nah, untuk tegangan primer 20, tegangan sekunder 150 kV, untuk NVM-nya 20. Ini di sini bisa diatur untuk ketinggiannya. Misal kan untuk kabel listrik itu bisa tingginya bisa beberapa ratusan meter sampai ribuan meter dari permukaan laut. Mungkin kita buat 200 saja. Hmm, untuk impedansi ini bisa dimasukkan sesuai template trafo, bisa kita pakai simulasi untuk mensimulasikan sebuah trafo. Cuma di sini kita pakai eh, parameter yang udah disiapkan untuk simulasi simulasi. Di sini ada tab masuk di sini bisa ngetab trafonya. Cuma kita di sini mengamati load flow jadi tidak perlu diisi. Lalu sistem grounding di sini ada primer sama sekunder. Kita buat Y semua dengan ada resistornya. Di sini ada protection dan harmonik bila kita memerlukan menampilkan arus harmoniknya. Kita hubungkan pakai kabel. Hmm, ini udah jadi bagian pembangkitannya. Lalu untuk transmisi kita menggunakan komponen lagi yang namanya transmisi line. Transmisi line ini kayak kabel transmisi yang bisa diatur ratusan kilometer panjangnya. Kita beri nama ini, panjangnya bisa diatur dalam satuan kilometer saja. Karena transmisi itu jaraknya bisa dengan tegangan 150 kV minimal harus melebihi 150 km. Jadi kita buat 150. Di sini bisa mengatur jenis kabelnya juga, kayak aluminium atau tembaga. Di sini bentuk dari kabelnya bisa horizontal, tapi yang bisa dipakai untuk PLN menggunakan vertikal. Tingginya bisa diatur sesuai dengan standar 15 meter. Lalu di sini ada GMD, maksudnya adalah jarak antar kabel dari A ke B, kita buat 3 meter, B ke C 3 meter, C ke A 6 meter. Oke, kita sambungkan ke pembangkitan. Lalu ada trafo penurunan juga.
Trafo. Karena trafo spektrum bagian primernya lebih besar dari sekundernya. Tingginya bisa diatur kita jadi 150 meter dari permukaan laut. Ini lilitan bagian primer sama sekundernya disamain kayak trafo yang pertama tadi. Kita hubung busbar lagi. Lalu yang terakhir ada titik beban. Di sini ada dua jenis, yaitu static load dan lumped load. Kalau static berarti tidak bisa diubah lagi. Mana static? Ini. Tapi kita pakai lumped load saja, yang bisa diisi besar dari jumlah titik bebannya. Kita beri nama feeder. Untuk template-nya, bebannya harus lebih kecil dari pembangkitan. Karena di sini tadi berapa? 23 NVA. Maka kita buat 20 MVA aja. Di sini bisa diatur bebannya berapa persen dari 20 megavolt dari MVA-nya. Bisa 90%, 100%. Kita buat 80 saja. Tegangnya 150. Terus ini bisa misal melakukan pengujian source feed. Itu. Oke, rangkaian simulasinya sudah jadi. Lalu melakukan analisa aliran daya. Ada yang error. Pas. Oke, trafo. Bentar, ada error. Oke, ini udah dapat 10. Udah. Enggak sambung ya.
Bentar. Bentar ya. Ini harus keluar dulu. Kita buka. Hmm, bentar. Ini kok error ya. Bentar sebentar ya. Oke, Mas. Hmm,
Apa kelihatan? Sudah, Mas. Coba kita lagi. Sini bisa kelihatan aliran dayanya. Eh, ini seperti rangkaian yang tadi, cuma beda parameter aja. Di sini bisa dilihat ada beberapa tool di samping sini untuk halo tes tes. Ya, Mas, tadi suaranya agak ngelek-ngelek, Mas. Oke. Di sini bisa dilihat keluar semua dayanya dari titik pembangkit sampai eh, titik bebannya. Di sini bisa dikasih jenis, kita bisa melihat apa, misal kVA sama ampere, kW saja atau kVAR. Ini kita buat kVA aja sama ampere. Terus bisa dikasih parameternya jika bingung ini parameter apa sih. Dikasih ini, jadi kita kelihatan dari sisi pembangkitan generator yang 20 megawatt harusnya 578,3 ampere masuk ke busbar, lalu masuk ke trafo, dari 20 kV dinaikkan jadi 150 kV, harusnya mengecil 77,1 ampere, lalu masuk ke transmisi line sebesar 150 kV, lalu masuk ke busbar lagi dan diturunkan lagi oleh trafo menjadi 20 kV dan masuk ke feeder atau beban. Mungkin kalau dilihat begini agak bingung ya. Bisa langsung ke report manager, jadi kita bisa tahu diurutkan langsung besarannya berapa. Misal gini, nah kita buat reso, load flow report, Sumari, kita pilih Sumari, jadi semua datanya masuk. Di sini bisa langsung dipilih PDF, Word atau Viewer, coba kita buat Viewer. Jadi di sini lengkap langsung keluar semua datanya dari ID. Permisi, Mas. Datanya tidak terlihat, Mas. Bentar. Mungkin salah setting share-nya, Mas. Share screen-nya, Mas. Oke, sudah kelihatan belum? Ah, sudah, Mas. Jadi kalau ingin datanya langsung urut, kita buat report manager, pilih result, workflow report, terus summary, pilih yang summary. Jadi kalau misal summary ini lengkap, semua data bisa keluar, langsung tertulis. Jadi hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat tanggalnya dari titik beban, titik pembangkit semua, KV-nya sudah lengkap. Jadi langsung kelihatan uh, load flow aliran dayanya. Mungkin untuk simulasinya cukup seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Apakah materinya sudah dicukupkan, Mas? Cukup. Oke. Terima kasih ya, Mas. Buat para peserta yang ingin bertanya terkait materi tadi, bisa langsung raise hand aja. Terus nanti moderator persilakan langsung on mic. Terus kalau yang tidak memungkinkan buat raise hand atau on mic, itu bisa langsung lewat chat aja. Jadi Mas, di sini sebelum nunggu peserta yang lain ya Mas, moderator ingin bertanya Mas. Iya, silakan. Nah itu kan tadi kan kalau moderator lihat kan
itu sama ya Mas buat ngedesain juga. Terus kita bisa analisis datanya juga, analisis daya. Nah, itu kemarin juga buat yang software Dig Silent itu juga buat ini Mas, ngeanalisa data terus ngedesain juga bisa. Nah, itu perbedaannya sama ITAP, ITAP apa ya Mas? Sebenarnya untuk kegunaannya sama. Mungkin kalau tools menurut saya lebih lengkap di Silent. Di modul itu ada disebutkan beberapa perbedaan di Silent sama etap. Mungkin kurang, bentar saya jalankan dulu. Jadi kalau etap ini benar-benar cuma aliran daya. Kalau di Silent itu bentar, tak tampilkan perbedaannya langsung. Apakah sudah kelihatan? Sudah Mas. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk tools dan pengembangannya lebih detail di Silent. Cuma untuk aliran daya itu penggunaannya lebih mudah di etap karena bisa dilihat sendiri tadi di etap itu karena komponennya menurut saya lebih sedikit dan bisa dipahami, etap lebih mudah untuk aliran daya. Tapi untuk yang lain-lain mungkin lebih bagus di Silent. Berarti Mas kalau misalnya bagi pemula ini memang cocoknya itu buat etap atau di silent ya Mas? Kira-kira Mas. Kalau dari Mas Brilian sendiri. Kalau menurut saya karena saya cuma mengamati aliran daya, lebih baik etap saja. Cuma keuntungannya kalau kita bisa dua-duanya kan kita bisa membandingkan hasil keduanya. Jadi hasil yang kita buat itu akurat atau tidak gitu. Ya itu mungkin tadi dari segi komponen ya Mas, lebih lengkap di silent. Nah kalau memang dari segi cara kerjanya sendiri ada nggak Mas yang membedakan etap dengan di silent gitu Mas? Mungkin kalau cara kerjanya sama karena sama-sama penganalisis aliran daya, cuma berbeda di tool saja dan tampilan saja. Eh, oh iya, sekalian mengingatkan di modul itu ada tugas, mungkin bisa dikerjakan. Kalau ini berarti ngasih tugas ke apa? Ya Mas, monggo Mas. Jadi di modulnya ada tugas, silakan baca modulnya sendiri. Maksimal pengumpulan mungkin besok jam 7 pagi. Dikumpulkan di mana Mas? Di emailnya saya kirim di mana ini? Di grup WhatsApp aja Mas, biar Oke, biar tidak tenggelam Mas. oke. Ya, mungkin sembari Mas Brilian menuliskan email ya di grup WhatsApp, dari pesertanya mungkin ada yang mau bertanya terkait software etap itu sendiri. Moderator tunggu hingga pukul 9.58. Mungkin dari aku mau tanya ke Mas Brilian. Monggo Mbak. Oh iya, Jadi kalau silakan. misal di
etap itu rugi-ruginya yang bisa dihitung atau diukur itu apa saja ya, Mas? Terima kasih. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, rugi-rugi di sini adalah yang paling kelihatan. Yang pertama itu ada rugi-rugi jarak penghantar atau biasa disebut mungkin yang tahu tegangan drop. Jadi kalau di etap ini kita bisa lihat rugi-rugi misal dari titik beban menuju pembangkit itu kan tadi kita udah atur jaraknya ya. Bisa 1.500 atau bahkan bisa sampai satuan kilometer. Jadi kita di sini bisa mengamati rugi-rugi dari jarak transmisi atau jarak distribusi, yaitu rugi-rugi kawat penghantar kabel lah. Jadi kan semakin panjang kabel kawat penghantar, semakin besar juga nilai resistansi. Jadi itu juga menimbulkan rugi-rugi tembaga. Mungkin cukup dari saya. Oke, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin dari peserta lain ada yang mau bertanya lagi terkait materinya. Moderator tunggu hingga pukul 10. Oh ya Mas, ini sambil nunggu peserta bertanya, Mas. Ini buat Mas Brilian ini kesibukannya sekarang apa ya, Mas? Saya kuliah kok, juga di elektro, Oh ya, udah semester berapa, Mas? semester 7. Semester 7 Mas. Ya. Berarti mau, oh ya Oh, itulah mau ST ya, Mas ya. Proses-proses ST. Ya. iya, mau SD. Oke. Gimana, Mas? Progresnya aman nggak, Mas? Buat progres-progres ST, Mas. Ya, sementara masih aman, cuma kemarin banyak revisi aja di seminar proposal. Wah, kalau revisi itu udah biasa deh, Mas. Kayaknya, Mas. Buat, oh ya, karena mungkin udah pukul 10 juga dan tidak ada yang tidak ada peserta lagi yang bertanya, jadi moderator cukupkan untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi selanjutnya itu sesi foto bersama. Jadi untuk para peserta boleh banget nih on cam sebentar. Nanti moderator pimpin untuk screenshotnya. Moderator tunggu sampai dengan 10.02. Boleh boleh on cam ya Mas Mbak Re. Minta tolong. Yuk, yuk ditunggu ditunggu. Mbak Agnes, Mas Zaidan, Mas Ferio, Mas Yudhistira boleh on cam bentar ya. Tapi kalau nggak nggak bisa nggak apa-apa. Mas Indra on cam Mas Indra mau sesi foto nih. Oke Mas Zaidan nggak apa-apa Mas Zaidan. Yang lain gimana? Mas bisa on cam nggak? Mas Mas Yudhistira sama Mbak Agnes gimana? Ya karena sepertinya terkendala ya. Jadi moderator langsung pimpin aja buat eh, sesi foto bersamanya. Moderator hitung dari hitungan tiga. Tiga, dua, satu. Ntar sesi foto bersamanya 2 kali. Jadi mulai hitungan lagi dari tiga, tiga, dua, satu. Ya, karena sesi foto bersama sudah dicukupkan, jadi moderator pimpin untuk penutup acaranya karena sudah berada di penghujung acara. Jadi terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir ya untuk acara
software hari ini Etap, dan mohon maaf juga apabila moderator terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih untuk Mas Brilian ya udah jadi pemateri untuk hari ini. Semoga ilmunya yang disampaikan bermanfaat. Jadi Ya, moderator tutup untuk acara ini. Terima kasih, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya.